Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatima Trizahara dan Saya Adistira Pramudita. Kami perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tugas proyek UAS mata kuliah Statistika Terapan yang berjudul Penelitian Kualitas Layanan Akademik Mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. rumus hipotesis ada 4 yaitu H1, H2, H3, H4. H1 terdapat pengaruh responsivitas X1 terhadap kepuasan Y. H2 terdapat pengaruh reliabilitas X2 terhadap kepuasan Y. H3 terdapat pengaruh empati X3 terhadap kepuasan Y. Dan H4 terdapat pengaruh responsivitas X1, reliabilitas X2, dan empati X3 secara simultan terhadap kepuasan Y. Di sini instrumen penelitian kami menggunakan kuesioner Google Form. Ini link kuesioner Google Form-nya. Ini hasil dari link kuesioner kami. Kami di sini mengumpulkan 100 data dan dan link spreadsheet itu ada di Excel. Ini hasilnya. Variabel X1, staf akademik cepat merespon pertanyaan dan kebutuhan saya terkait perkuliahan. Sini kan ada X1, 6 sangat tidak setuju. Nah, itu menggunakan rumus seperti ini. Kalian di sini, karena di pertanyaan tadi saya membahas X1, berarti kalian blok seluruh data X1 sampai ada 100, 100 data. Kalau udah kalian scroll ke atas. Nah, ini kan pakai kayak gini terus. Nah, itu munculnya hasilnya 6. Sama seperti yang ini. 6 sangat tidak setuju. Dan yang kedua X1 6 tidak setuju. Sama seperti tadi. Tapi bedanya yang ini ganti. Yang ini satunya tadi diganti dengan 2. Karena 2 itu adalah hasil dari pernyataannya. Kalau udah kalian scroll lagi. Udah. Ini 2. Terus kalian shift. Terus enter. Tuh. Sama seperti yang ini. Tidak setuju. Begitupun terhadap variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Berikutnya ke normalitas. Untuk mencari normalitas, kita masuk ke PLSM, create model. Kita ini pilih model type-nya, kita ganti PLSM. Model name-nya kita ketik seperti nama project. Tugas tuas. Kita save. Selanjutnya kita blok X1, X2, X3. Kita pindahkan ke sini. Dan kita ganti namanya menjadi variabel independent. Enter. Dan Y-nya juga kita pindahkan ke sini. Kita ganti variabel dependent. Enter. Lalu kita rapikan. Seperti ini. Sudah kita rapikan.
kita klik connect, kita konekkan variabel independen dengan variabel dependen. Nih, udah. Langsung kita ke calculate, kita klik bootstrapping, karena kita menggunakan 100 data, jadi di samplesnya kita ganti 100. Kita start, bakal muncul seperti ini. Lalu di sini kita scroll ke bawah, mencari menu indikator data original. Klik, dan kita pilih MV ini. Nih, sini. Ini yang ini hasilnya. Tampilannya seperti ini. Tampilan tadi sama seperti yang di sini ya. Berdasarkan kriteria normalitas, nilai squeness yang ideal berada di antara min 2 dan plus 2, nilai kurtosis yang ideal berada di antara min 7 dan plus 7. Squeness-nya, nilai squeness dalam tabel berkisar antara min 0,390 hingga min 0,677. Semua nilai squeness berada dalam rentang ideal min 2 hingga plus 2, sehingga data tidak memiliki kecondongan yang signifikan. Kurtosisnya, nilai kurtosis dalam tabel berkisar antara min 0,094 hingga 0,261. Semua nilai kurtosis juga berada dalam rentang ideal min 7 hingga plus 7, menunjukkan bahwa distribusi data memiliki kepuncakan yang wajar, mendekati bentuk normal. Dari yang tadi sudah kita cari, kesimpulannya, distribusi data dapat dianggap ideal karena nilai squeness dan kurtosis berada dalam rentang yang memenuhi kriteria normalitas. Dengan demikian, data ini cocok untuk analisis statistik yang memerlukan asumsi normalitas seperti uji parametrik atau analisis regresi tanpa perlu transformasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita scroll aja ke atas sampai menemukan menu Path Coefficients. Nah, di sini sudah tampil, ini hasilnya. Jika t-value tersedia, nilai Z biasanya setara dengan t-value karena PLS-SEM tidak menggunakan distribusi normal seperti SEM berbasis covariance CB-SEMS. Dan saya ingin memberitahu kalian bahwa untuk mencari nilai Z kita bisa menggunakan secara manual, dan saya sudah menaruh rumus manual untuk mencari nilai Z di sini. Setelah itu kita mencari F-square. Kita new project dulu, kita buat lagi tugas UAS. Kita create, kita import data. Karena di sini data yang 100 orang dari Excel tadi udah saya masukin. Setelah saya open. Sini import. Kalau udah kayak gini, kalian klik back ke ini diganti ya guys. Ini diganti dengan regression. Ini juga diganti dengan nama tugas UAS. Udah itu save. Udah itu kalian pindahkan yang Y ini ke samping seperti ini. Kalau udah, tinggal kalian blok yang satu, pindahkan ke ini. Kalau udah seperti ini,
Kalian klik calculate, kalian pilih yang ini. Udah itu kalian klik start calculation. Udah tampil seperti ini. Maka kita kembali lagi ke Word. Di sini saya akan mencari F square. Nih, F square-nya itu seperti ini ya. Nih, kalian klik sumber ANOVA di final resolute. Kalian klik sumber ANOVA nih. Sama dengan yang di Word. Nilai p-value sebesar 0,000, nilai 0,5 yang artinya variabel independen baik variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Dan di sini mencari R square-nya, kita buka lagi PLS-nya. Kita cari di sini, ini ada tulisan R square, kita pencet. Dan ini hasilnya sama dengan di Word. Penjelasannya, pada tabel di atas, nilai R square adalah 0,655 dan nilai adjusted R square-nya adalah 0,644. Karena analisis ini menggunakan regresi berganda, yang harus digunakan adalah adjusted R square, yang nilainya sebesar 0,644. Hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan adalah sebesar 64,4%. Nilai ini tergolong dalam kategori model yang sedang karena nilai tersebut lebih dari 0,50. Sekarang kita mencari nilai T ya, teman-teman. Kalian buka lagi Smart LS-nya. Di sini mencari nilai T itu di sumber koefisien. Nih, nilai T-nya itu seperti ini. Kita kembali lagi. Sama dengan yang saya buat di Word ya. Penjelasannya untuk variabel X1 memiliki nilai p-value 0,000. Nilai ini lebih dari 0,05 yang berarti variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk variabel X2 memiliki nilai p-value 0,032. Nilai ini lebih dari 0,05 yang artinya variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk variabel X3 memiliki nilai p-value 0,008. Nilai ini lebih dari 0,05 yang artinya variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.